Halo sobat, pernah nggak sih kalian ngebayangin ada sebuah candi raksasa di tengah-tengah alam Magelang yang berdiri megah ribuan tahun? Yep, inilah Candi Borobudur. Tapi tunggu dulu, ternyata ada rahasia besar yang baru terungkap. Wah, penasaran kan? Borobudur itu bukan cuma tumpukan batu biasa, sob. Ini tuh masterpiece. Bayangin, berdiri gagah dengan relief yang kaya akan cerita. Tapi ada apa di balik kemegahan ini? Banyak yang nggak tahu kalau candi ini tuh sempat menghilang dari ingatan dunia. Kok bisa ya? Ya, simak terus, jangan kemana-mana. Rahasia ini baru aja terungkap setelah sekian lama terkubur. Gimana ceritanya? Ikutin terus ya. Kalau kalian kesini pagi-pagi, kabut tipis yang menyelimuti candi tuh bikin suasana jadi magis. Kayak lagi nonton film petualangan zaman dulu. Candi ini tuh punya ribuan relief yang kayak puzzle cerita masa lalu. Ada kisah cinta, perjuangan, sampai ajaran hidup. Siap-siap terpesona. Borobudur diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Tapi, meskipun udah diakui dunia, rahasia di balik pembangunannya tetap bikin penasaran. Sob, Borobudur itu ibarat buku sejarah raksasa. Setiap reliefnya punya cerita. Tapi ada bagian cerita yang baru-baru ini terkuak. Apa ya? Bukan cuma soal keindahan. Candi ini juga soal teknologi masa lalu yang luar biasa canggih. Nggak percaya? Kita bakal bahas. Jadi, siap buat menjelajah waktu dan mengungkap rahasia Borobudur? Yuk, lanjut ke bagian berikutnya. Borobudur tuh terletak di Magelang, Jawa Tengah, dikelilingi Gunung Merapi dan Merbabu di timur, Sumbing dan Sindoro di barat. Pemandangannya nggak usah ditanya. Super keren. Bayangin sobat, sunrise di sini tuh epic banget. Matahari pelan-pelan naik. Stupa-stupa candi kelihatan gagah. Plus suara burung dan angin sejuk, vibes-nya nggak main-main. Sore hari, candi ini terasa hangat dengan warna keemasan dari matahari yang terbenam. Romantis banget. Kalau malam, suasananya misterius. Seperti menyimpan banyak cerita yang belum terungkap. Udara di sini segar banget. Jauh dari kebisingan kota, cocok buat menenangkan pikiran. Pemandangan sawah dan desa sekitar menambah kesan alami dan asri. Suara gamelan dari kejauhan bikin suasana makin magis. Kabut tipis di pagi hari bikin Borobudur seolah mengapung di antara awan. Kalian harus coba sunrise tour di sini. Dari puncak candi, pemandangan 360 derajatnya luar biasa. Borobudur dibangun pada masa dinasti Shailendra, sekitar abad ke-8 Masehi. Waktu itu, Jawa Tengah jadi pusat kekuasaan dan budaya Buddha. Dinasti Shailendra dikenal sebagai pelindung agama Buddha Mahayana, makanya Borobudur dipenuhi ajaran Buddha di setiap reliefnya. Candi ini diperkirakan sebagai tempat ziarah dan meditasi umat Buddha, melambangkan perjalanan menuju pencerahan. Tapi, siapa sangka Borobudur sempat terkubur letusan Gunung Merapi selama berabad-abad. Orang-orang sekitar bahkan menganggap candi ini angker karena tertutup hutan lebat dan terlupakan. Baru pada abad ke-19, Sir Thomas Stamford Raffles mendengar kisah misterius dan memerintahkan penggalian candi ini. Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, tertarik dengan cerita masyarakat lokal. Penggalian dilakukan oleh Hari 20C Cornelius. Bayangin, butuh ratusan orang untuk mengangkat kembali Borobudur dari tidur panjangnya. Setelah bertahun-tahun terkubur, dunia akhirnya melihat kembali keindahan Borobudur yang spektakuler. Seiring waktu, penelitian menunjukkan Borobudur menyimpan simbol-simbol kosmologi Buddhis yang dalam. Konon, Borobudur dirancang sebagai peta spiritual yang menggambarkan perjalanan manusia menuju pencerahan. Setiap relief punya cerita moral dan filosofi yang relevan hingga saat ini. Borobudur bahkan sempat dikaitkan dengan kekuatan mistis karena keindahan dan kerumitannya. Para ahli yakin bahwa Borobudur adalah saksi bisu zaman keemasan kerajaan Buddha di Nusantara. Sempat terlupakan, kini Borobudur menjadi simbol kebangkitan budaya dan spiritualitas Indonesia. Restorasi besar dilakukan antara 1907 sampai 1911 oleh Theodor van Erp. Kalau enggak, mungkin candi ini nggak bisa kita nikmati sekarang. Relief Borobudur mengajarkan nilai-nilai karma, reinkarnasi, dan pencapaian nirwana.
Stupa di puncak candi konon menyimpan simbol pencerahan tertinggi umat Buddha. Borobudur akhirnya diakui sebagai mahakarya arsitektur dan spiritual oleh dunia internasional. Nah, setelah tahu sejarah awalnya, yuk kita bahas gimana proses pembangunan candi raksasa ini. Pembangunan Borobudur diperkirakan memakan waktu 75 hingga 100 tahun. Dimulai sekitar tahun 780 Masehi. Pembangunan ini melibatkan ribuan pekerja dan arsitek jenius. Yang bikin takjub, candi ini dibangun tanpa semen. Semua batu disusun dengan teknik interlocking. Lebih dari 2 juta batu andesit digunakan. Berat tiap batunya bisa sampai beberapa ton. Gimana caranya ngangkut batu segitu berat? Konon, para pekerja pakai lereng tanah sebagai jalannya. Batu-batu dipahat dengan telaten sebelum disusun. Kebayang nggak sob, betapa detailnya pengerjaan ini? Borobudur punya 9 tingkat, 6 teras persegi, dan 3 platform bundar di atasnya. Di puncak candi, ada stupa utama yang megah. Ini melambangkan puncak pencerahan. Relief sepanjang 2.500 meter mengelilingi dinding candi. Penuh dengan kisah kehidupan dan ajaran Buddha. Total ada 504 arca Buddha. Setiap arca diletakkan dengan makna tertentu. Stupa berlubang di tingkat atas. Katanya bawa keberuntungan kalau arca Buddha di dalam bisa disentuh. Konon, candi ini dibangun mengikuti konsep mandala, peta kosmologi Buddhis. Lokasi Borobudur yang menghadap timur juga bukan kebetulan. Ini punya makna spiritual yang mendalam. Saat matahari terbit, sinarnya menyinari puncak candi lebih dulu, simbol pencerahan. Keseimbangan dan harmoni antara candi dan alam sekitarnya menunjukkan kearifan arsitek masa itu. Arsitektur Borobudur bahkan menginspirasi desain candi-candi lain di Asia Tenggara. Para pekerja yang membangun candi ini pasti punya keahlian luar biasa. Nggak heran sih, Borobudur juga tahan gempa dan erosi. Buktinya, candi ini masih kokoh sampai sekarang. Proses pembangunannya membuktikan teknologi nenek moyang kita nggak kalah canggih. Nah sob, setelah tahu proses pembangunannya, sekarang kita bahas manfaat Borobudur buat masyarakat zaman sekarang. Borobudur nggak cuma jadi kebanggaan Indonesia, tapi juga sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar. Wisatawan dari seluruh dunia datang ke sini. Dampaknya, industri pariwisata lokal tumbuh pesat. Hotel, restoran, dan pemandu wisata jadi sumber mata pencaharian utama. Kerajinan tangan seperti miniatur Borobudur laris manis dibeli turis. Festival dan acara budaya di Borobudur ngasih peluang ekonomi buat penduduk setempat. Borobudur juga jadi pusat pelatihan pemandu wisata, bikin masyarakat lebih berdaya. Setiap tahun, Waisak dirayakan di sini. Ribuan umat Buddha berkumpul. Dampak ekonominya luar biasa. Borobudur mengangkat nama Indonesia di mata dunia, memicu minat investor asing. Ada juga program pendidikan yang mengedukasi masyarakat soal sejarah dan budaya candi ini. Konservasi Borobudur melibatkan penduduk lokal, menciptakan lapangan kerja baru. Kuliner khas Magelang juga ikut terangkat. Turis senang nyobain masakan lokal. Transportasi dan infrastruktur di sekitar candi jadi lebih maju. Borobudur bahkan jadi inspirasi film dan dokumenter internasional. Candi ini juga jadi tempat penelitian arkeologi yang melibatkan universitas lokal dan internasional. Kegiatan seni dan budaya di sekitar candi memperkaya kehidupan masyarakat. Dengan semakin banyak pengunjung, kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya juga meningkat. Borobudur jadi contoh sukses bagaimana warisan budaya bisa menggerakkan ekonomi lokal. Masyarakat juga makin bangga dengan identitas budaya mereka. Kawasan sekitar Borobudur berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai tradisionalnya. Jadi Borobudur itu bukan cuma bangunan bersejarah. Ini adalah sumber kehidupan, inspirasi, dan kebanggaan Indonesia. Nah sobat, kita udah bareng-bareng menjelajahi rahasia Borobudur. Gimana? Keren kan? Dari sejarah panjang, pembangunan yang epik, sampai manfaatnya buat masyarakat zaman sekarang. Borobudur ngajarin kita soal keuletan, keindahan seni, dan makna spiritual. Candi ini bukti kalau nenek moyang kita tuh nggak main-main dalam berkarya. Teknologi, seni, dan filosofi di Borobudur ngasih pesan tentang harmoni. Borobudur nggak cuma untuk dilihat, tapi untuk dipahami dan direnungkan. Semoga kisah Borobudur ini bikin kita makin cinta sama budaya sendiri. Ingat, warisan budaya kayak gini perlu kita jaga dan lestarikan. Candi Borobudur adalah bukti kebesaran Indonesia di mata dunia.
Kalau kalian belum pernah ke sini, wajib banget datang. Pengalaman yang gak akan terlupakan. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten seru lainnya. Tulis di kolom komentar bagian mana dari Borobudur yang paling bikin kalian kagum. Kalau ada cerita unik di Borobudur, share juga sob, kita bahas bareng. Terima kasih udah nemenin kita ngebahas candi terbesar di dunia ini. Jangan lupa, Indonesia punya banyak warisan budaya yang gak kalah keren. Terus dukung konten edukasi budaya kayak gini ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam budaya, salam Indonesia, dan sampai jumpa.